Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Umat Katolik mengikuti misa kenaikan Yesus Kristus atau kenaikan Isa Al-Masih di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan pada pagi tadi. Rangkaian misa digelar 3 kali hingga sore nanti. Jalannya misa berlangsung penuh hikmat dan sederhana. Dalam khotbahnya, Pastor Andreas Rusdin Ugiwan menyampaikan kenaikan Yesus Kristus dirayakan 40 hari setelah hari kebangkitannya. Gereja Katedral Makassar akan menggelar misa kenaikan Yesus Kristus banyak 3 kali yang dimulai sejak pagi hingga sore nanti. Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus itu kami rayakan 40 hari setelah Hari Raya Kebangkitannya. Dan dengan kata naik ke surga sebenarnya mau diungkapkan bahwa Allah Putra dimuliakan dan kembali kepada Sang Allah Bapa, jadi kembali kepada kemuliaannya di surga. Di Merauke, Papua Selatan, Saudara, umat Kristiani menggelar ibadah kenaikan Yesus Kristus di gereja dan paroki. Dalam ibadah hari ini, umat Kristiani dipesankan untuk mempersiapkan diri dan mengamalkan pesan Tuhan. Selain itu, umat Kristiani juga harus bersiap untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada umat manusia. Saya berharap dan berpesan kepada seluruh umat Tuhan supaya jadikan momen ini sebagai satu kesempatan untuk mau melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai umat Tuhan yang diberkati untuk siap sedia menjadi saksi-saksi Kristus. Kita sekalian, umat Tuhan yang ada, mari kita mempersiapkan diri kita. Ketika Tuhan Yesus kembali, maka kita kedapatan telah siap. Saudara, hari ini umat Katolik merayakan Hari Kenaikan Yesus Kristus. Di Gereja Katedral Jakarta ada 3 kali misa dengan umat tak perlu lagi melakukan pendaftaran untuk hadir dalam gereja. Jam 12 siang ini, kenaikan Yesus diperingati secara meriah di Gereja Katedral. Selama misa, umat secara husuk mengikuti semua proses. Sebelum misa dimulai, sejumlah petugas keamanan baik internal gereja maupun dari pihak kepolisian menyisir lokasi gereja. Ini merupakan tahun ketiga. Jadi tahun lalu merupakan tahun kedua, adalah tema besarnya yaitu berfokus kepada penghormatan martabat manusia. Itu yang pertama. Kemudian tahun kedua kemarin yaitu dilanjutkan dengan kesejahteraan bersama. Dan tahun ini titik beratnya kepada tahun solidaritas dan juga subsidiaritas. Untuk itu semua umat diajak untuk semakin mengasihi, semakin peduli dan semakin bersaksi melalui tema khususnya yaitu bagaimana semua umat juga bisa menjadi pembawa kabar sukacita. Untuk kali ini di misa kenaikan Tuhan Yesus itu tidak diberlakukan registrasi seperti halnya di misa Natal maupun misa Paskah, yang biasanya di dalam gereja harus registrasi, kemudian di luar itu bebas. Nah, kali ini semua tidak memerlukan registrasi, jadi umat yang datang sekitar 1,5 jam itu sudah banyak yang datang, sehingga mereka bisa menempati dalam gereja. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Immanuel Jakarta, hari ini menggelar 3 kali ibadah dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus dengan tema pemberitaan telah dialihkan. Ibadah pertama dilaksanakan pada pukul 8 pagi, ibadah kedua berlangsung pada pukul 9 pagi, dan ibadah terakhir digelar pada pukul 6 sore nanti. Ibadah yang berlangsung pada pukul 9 tadi dipimpin oleh Pendeta Abraham Ruben Persang yang menyampaikan makna kenaikan Yesus Kristus sebagai ajakan hidup bersaksi dalam iman. Pendeta Ruben memberi pesan hidup beriman di tengah tantangan dunia serta tidak mementingkan kenyamanan diri di situasi krisis yang dihadapi oleh dunia. Saudara, sudah ada rekan kami Tifal Solesa yang berada di Gereja Katedral Jakarta. Kita akan tanya bagaimana tentang jalannya misa atau ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus. Dan juga ada Dian Silitonga di GPIB
Immanuel Jakarta. Kita ke Tifal terlebih dahulu. Tifal, selamat siang. Ada hal khusus seperti apa yang dilakukan di Gereja Katedral Jakarta dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus hari ini, Tifal? Saya mengelompokkan dalam dua hal. Pertama, umat yang akan beribadah dalam misa memperingati kenaikan Yesus Kristus tahun ini di Gereja Katedral tidak perlu lagi registrasi atau mendaftarkan diri dulu sebelum akhirnya datang ke gereja. Jadi umat bisa langsung datang ke gereja dan bisa menempati tempat yang sudah disiapkan oleh pengurus gereja dan memilih jam misa yang sudah disiapkan. Ada 3 waktu yang bisa dipilih. Tadi pukul 6 pagi sudah dilaksanakan dan sekarang baru-baru ini sudah dimulai pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat dan nanti misa terakhir akan berlangsung pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Intinya mereka bisa langsung datang tanpa harus registrasi dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini berhubungan langsung dengan tema yang diangkat oleh Keuskupan Agung Jakarta, terutama dalam hal ini dari pengurus Gereja Katedral Jakarta dalam memperingati kenaikan Yesus Kristus tahun ini. Secara tema besar yang ditetapkan tahun ini oleh Keuskupan Agung Jakarta ini berhubungan dengan solidaritas dan subsidiaritas. Sementara spesifik bicara soal tema dari misa kenaikan Yesus Kristus tahun ini, KAJ mengangkat tema menjadi pembawa kabar sukacita. Tadi kami dan bersama dengan para pewarta lain yang berada di Gereja Katedral sempat berbincang singkat dengan pemimpin misa pukul 12 siang ini, Romo Yohanes Deodatus, dan ia menyampaikan bahwa merujuk pada tema tahun ini yakni menjadi pembawa kabar sukacita, diharapkan umat bisa mewartakan lebih banyak, lebih luas lagi soal kasih dan hidup solider, terutama kepada kaum-kaum yang lemah. Terlebih, ia juga sekali lagi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah mengubah nama dalam hari besar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah yang semula namanya kenaikan Isa Al-Masih menjadi kenaikan Yesus Kristus. Ini juga sebagai bentuk upaya untuk solidaritas dan juga subsidiaritas yang diusung temanya dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus pada tahun 2024 ini. Secara cakupan umat yang bisa datang ke Gereja Katedral ini, di area dalam gereja bisa menampung hingga maksimal 800 umat, sementara di area Plaza Maria ini bisa 400 sampai 450 umat, berarti total dalam satu kali misa itu bisa 1.200 lebih umat yang ditampung di sini. Sementara untuk area parkir tidak hanya bisa dimanfaatkan di Gereja Katedral maupun di sekitar area gereja, namun dari pihak pengurus Gereja Katedral Jakarta juga sudah berkoordinasi dengan pengurus Masjid Istiqlal Jakarta untuk bisa menampung seluruh kendaraan milik umat yang akan beribadah atau menjalankan misa di tempat ini. Total cakupannya bisa 700-an unit kendaraan, sementara dari area dalam gereja ini bisa 80-an unit kendaraan, sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh umat begitu. Itu di satu hal. Sementara dari segi pengamanan, tadi pagi kami juga sudah sempat melihat pengamanan yang sudah diperketat begitu oleh satuan kepolisian, terutama dari Satuan Brimob tadi sekitaran pukul 10, lewat dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi beberapa anggota Brimob bersama dengan satuan internal pengamanan gereja mengecek area dalam gereja, melakukan sterilisasi untuk memastikan seluruh perjalanan misa sepanjang hari ini bisa berjalan dengan tertib. Spesifiknya lagi proses misa yang berlangsung pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ini. Satuan keamanan datang dari jajaran TNI Polri. Ini pengamanan juga tidak ada hal yang berbeda dari pengurus Keuskupan Agung Jakarta dan juga Humas Gereja Katedral Jakarta, Susiana Suadi, menyampaikan kepada kami bahwa ini pendekatannya tidak ada yang spesial begitu. Secara pengamanan juga berlaku sama seperti halnya agenda ibadah minggu yang biasa dilakukan di Gereja Katedral Jakarta ini. Merci. Dari Gereja Katedral Jakarta kita beranjak ke GPIB Immanuel Jakarta. Dian, selamat siang. Ada berapa jadwal ibadah dan apa tema khotbah yang disampaikan dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus tahun ini? Ya, ibadah dijadwalkan berlangsung 3 kali, Mercy. Yang pertama berlangsung atau sudah berlangsung pukul 6 pagi tadi, dilaksanakan secara luring atau tatap muka. Kemudian yang kedua tadi ibadah berlangsung pukul 9 pagi, dilaksanakan secara hybrid atau campuran, yakni tatap muka dan juga daring atau online. Dan kemudian ibadah ketiga ini berlangsung pada pukul 6 sore nanti yang dilaksanakan secara luring. Nah, untuk ibadah peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus, hari ini diberi tema pemberitaan telah dialihkan oleh Majelis Jemaat GPIB Immanuel Jakarta. Nah, tadi juga Pendeta Abraham Ruben Persang yang memimpin ibadah kedua pada pukul 9 pagi tadi dari atas mimbar menyampaikan makna kenaikan Yesus Kristus ini sebagai pengharapan dan juga sukacita bagi jemaat. Tadi Pendeta Abraham juga mengambil
contoh situasi yang saat ini sedang dialami dunia begitu ya, mulai dari kerusuhan, kemudian juga konflik, dan kemudian juga kriminalitas. Nah, salah satu yang bisa dilakukan jemaat untuk merayakan hari kenaikan Yesus Kristus adalah dengan hadir di tengah situasi tersebut, menjadi saksi, mewartakan kasih Kristus. Nah, intinya adalah supaya jemaat ini bisa berperan aktif begitu ya di tengah persoalan-persoalan sekitar. Nah, tadi ibadah berlangsung dengan hikmat, Mercy, karena memang kita tahu bahwa hari kenaikan Yesus Kristus ini juga merupakan perayaan yang krusial atau penting bagi umat Kristiani karena ini masuk dalam masa raya Paskah, dan perayaan kenaikan Yesus Kristus ini juga menandakan berakhirnya masa raya Paskah. Tidak ada pengamanan yang ketat yang dilakukan di area gereja GPIB Immanuel Jakarta. Jadi tadi perayaan kenaikan Yesus Kristus ini berlangsung sederhana dan juga tidak meriah gegap gempita, jadi normal saja begitu perayaannya. Nah, meskipun hari kenaikan Yesus Kristus ini mengakhiri masa raya Paskah, tapi kita harapkan makna pengharapan dan juga sukacita ini bisa tetap dijalankan atau dikerjakan oleh jemaat dan juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Mercy. Terima kasih Dian Silitonga, jurnalis Kompas TV yang melaporkan jalannya ibadah di GPIB Immanuel Jakarta, dan sebelumnya Tifal Solesa yang memantau langsung situasi jalannya misa di Gereja Katedral Jakarta. Terima